ya, dan Al-Arab 157 ya. Enggak, satu Quran. aja Ibu. Iya, Satu banyak aja, loh. satu aja. Banyak Enggak, Bang maksudku Juma. Enggak satu aja loh. Kais-kais Enggak, maksudku Injil dan satu Taurat. aja dulu, Ibu. Iya. Satu aja dulu. Al-Maidah 46 ya. Oke, Al-Maidah ayat 46. Iya, percaya itu mengimani diambil dari pada mana? Taurat. Itu diambil dari mana? Itu ada loh Itu diambil kalimat dari mana? Taurat. Ibu, saya ingin tahu, kan Ibu bilang Al-Quran surah Al-Maidah ayat 46 itu diambil dari kitabnya orang Kristen. Nah, Al-Maidah 46 ini diambil di kitab mana? Perjanjian Lama, Perjanjian Baru? Loh, itu kalimat Anda mengambil kata Taurat dan Injil. Itu masalahnya Juma. Oke, baik. Anda Tolong mengambil tunjukkan. loh, ya, hak kepemilikan Coba. orang lain. Baik Ibu. Coba tunjukkan di dalam kitab Ibu yang ada kata Torah dan ada kata Injil. Silakan Bu. Di mana itu? Ya, banyak hukum Taurat Iya, ditulis. coba. Ya. Coba Ibu tolong dengan hormat saya Hukum minta Musa, silakan tunjukkan. Musa, ya, Bukan. Itu Ibu salah satu menuduh. Taurat. Ibu menuduh Al-Quran surah Al-Maidah ayat 46 mengambil dari kitab. Ya, silakan Anda tunjukkan. Silakan. Saya ambil aja Iya. dulu ya. Iya. Nah, saya ambil Matius 22 ya. Oke, Matius 22. Iya. Di nomor berapa Ibu? Nomor 39. 39. Makasih Iya. Bu ya. Nah, apa di situ Bu yang dikatakan di situ apa? Ya, di situ dikatakan ya, Matius 22 ayat 9 ya. Iya. Apa itu Bu? Salah data Ya, Ibu enggak? ini tentang hukum. Nah, saya Iya. baca ya. Iya. Ayat 38. Ayat 37. Pindah lagi. Ya nggak apa-apa Bang, dekat-dekatan. Yang Lebih mana bagus yang satu betul? perikop loh. Lebih Iya, bagus yang satu mana? perikop Yang loh. Iya, Ya, biar yang jangan mana? comot-comot ayat. Gitu kalau kita Yang akademis. mana? Yang diambil Iya, Al-Quran mulai surah dari Al-Maidah ayat ayat 46 itu di mana? Ya, ini kan Matius kata 22 Taurat nomor Anda berapa? bilang. Iya, di mana itu Ibu? Ini ada kalimat saya baca ya. Silakan. Ya. Di data nomor berapa? Saya baca ya. Iya, data nomor berapa? Ya, saya baca. Iya, data nomor berapa Ibu? Ayat 3, saya mulai ya dari ayat 34 ya. Ketika orang-orang Farisi mendengar, pindah lagi ke nggak apa-apa, Bang. Ya, kalian paham. Kayaknya Ibu kewalahan deh. Kayaknya kewalahan. Kenapa kejang-kejang Juma? Oh, diam Kayaknya aja. kewalahan deh. Ya? Kayaknya kewalahan, nggak bisa kasih bukti deh. Enggak, Pindah lagi. enggak kewalahan loh. Karena kamu Ya terus sibuk. di mana datanya yang Anda mana diam- datanya? Datanya Anda yang mana? diam dulu. Tadi Ini 39, kalimat Taurat, ya. kemudian 37, kemudian Iya, diam 38. dong. Sekarang pindah lagi ke Diam dong. Saya kan mengambil 34. kata Taurat. Aduh, bisa kata diskusi nggak? Taurat. Anda kata memalukan Taurat. loh. Silakan, Anda silakan. ngaku-ngaku guru ya. Silakan. Tapi Silakan. Anda tidak- Kata Taurat. Aduh. Cuman karena Iya, kata Taurat. banyak loh. Oh iya. Lanjut. Iya. Silakan. Nggak usah Iya, kamu iya. kepanasan. Ketika orang-orang Iya, iya, Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu berkumpullah mereka Saduki. dan seorang dari mereka seorang ahli Iya. Taurat Iya, bertanya satu. mencobai dia ya. Oke. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Iya. Dua. Dua. Ya, jawab Satu Yesus aja yang ada kata kepadanya, Tauratnya, "Kasihlah yang Tuhan mana? Ya, Ibu, dengan segenap yang ada hati kata Tauratnya yang mana, dan Ibu? sedang dulu kau. Diam Ibu, dulu kau. yang Kenapa ada kau kepanasan? yang ada kata Tauratnya di situ apa? Saya bayar 1 miliar kalau ada kata Taurat di situ, silakan. Nah, ini kata Taurat, Bang. Banyak. Di data nomor berapa? Ayo. Banyak lagi ayat-ayat Taurat. Saya kasih Bang. duit Bukan ini 1 hanya miliar saya hanya kalau mengambil ada satu kata Taurat sampel. di situ. Nah, ini dibuat di abad keempat. Ya, Ibu, di abad keempat lalu Ibu, di abad ke-7 jangan kesurupan ya, Ibu. mengambil Saya kasih kata duit Taurat 1 ini miliar. ke dalam, Kalau ada kata Taurat di dalam kitab perjanjian baru, saya kasih uang 1 miliar. Bahkan di Indonesia, ya, bahkan di Masuk Indonesia orang generasi. mengambil ayat Alkitab
dari Kejadian Johannes Ulangan untuk menafsir ya, Aduh, tafsir parah ini, Quran. parah. Udah ditutup, Paham kau? ditutup dulu mulut orang ini pakai Kalian tai sapi. mengambil semua dari Bible, mengkais-kais. Host, tutup mulutnya pakai tai sapi ibu ini dulu. Ya, dia cuma nyerocos, tak ada ilmu. Jadi gini, ibu Tina, di dalam bahasa Yunani kata Torah itu nggak ada. Dalam bahasa Yunani asli kitabmu itu hanya menggunakan kata nomos. Nomos itu artinya hukum. Tidak ada Torah. Sedangkan dalam Al-Quran jelas ada Taurat. Tertulis Taurat dalam Quran. Original teks 1400 tahun silam. Nah, kitabmu ada kata Torah nanti setelah ada di Indonesia. jadi yang mencuri sebutan Taurat itu adalah kalian Kristen. Original teks kitabnya Kristen itu tidak ada kata Taurat, yang ada nomos. Aduh, inilah kalau Kristen ya. Ini mewakili kali agamanya karena dia suka nyamar-nyamar pakai istilah-istilah Al-Quran. Jadi jelas ketika Anda kemudian mengatakan bahwa Al-Quran menyontek atau mengambil dari Bible, itu salah. Lembaga Bible Indonesia merampok istilah-istilah Al-Quran masuk ke dalam terjemahan Bible milik Belanda. Adalah muncul Torah di dalam kitab kalian. Kalau Anda melihat dalam buku Matius, itu tidak ada kata Taurat, Ibu. Itu nanti di Indonesia baru ada. Malu. Malu ya, Bu ya? Aku cuma Al-Quran ya? disusun tahun 1924 ya. Malu, udah kamu turun aja, kamu turun. Kamu ke Al-Quran gereja, disusun tahun 1924. pendeta, Lalu kamu turun. bagaimana? Kamu turun, kamu ke gereja, colok pantat pendeta, jilat tanganmu biar kau sehat. Gak ada orang bisa kau bodohi di sini ya. Saudara-saudara Kristen yang ada di Indonesia, dengarkan saya baik-baik. Di dalam kitab kalian itu tidak ada kata Taurat. Ya, tidak ada kata Taurat. Kata Taurat itu diambil dari terjemahan Al-Quran. Pahami itu ya. Sedangkan bahasa Yunani yang diterjemahkan menjadi Torah itu nomos. Nomos itu artinya hukum. Oke, bukan Taurat. Jadi kalianlah yang kemudian ngambil istilah dari Al-Quran, bukan Al-Quran yang mengambil istilah dari kalian. Perbanyak lagi belajar kalian, jangan mempermalukan agama kalian sendiri. Ini orang sakit kalau begitu diistirahatkan dulu, entah 5 menit, direbus dulu di tinja yang mendidih, habis itu dinaikkan lagi, Kang. Bangis, kesurupan. Ayo teman-teman Kristen, silakan naik lagi. Yang cerdas ya, jangan yang ngeyel kayak tadi. Aduh, pusing debat sama yang ngeyel kayak gitu mah tuh. Ayo silakan naik ke moderator di ini ya, teman-teman Kristennya. Ada yang bertanya, kenapa sih harus disuruh colok pantat pendeta? Iya, karena pendeta yang selama ini yang mendoktrin mereka sampai mereka tidak ngerti Bible. Kan gitu. Masuk modal ngotot, tidak ada ilmu. Udah kelamaan direbus ditinja tadi tuh, naikkan lagi. Belum ada minta naik. Oh, tenggelam ya. Berarti dia turun ke bawah, tenggelam. Hanyut dia. Ini ada Dimas. Selamat sore Dimas. Yang Kristen dulu yang naik ya, teman-teman. Yang Kristen dulu yang naik biar enak diskusinya. Yang Kristen dulu. Ketik 1 aja di bawah yang Kristen yang minta naik. Ketik 3 kalau Kristen. Oh 3, Tuhannya 3 ya. Lupa. Ya, kode itu kode. Ya, moderator di ini ya, disortir ya. Teman-teman Kristen dulu yang naik. Ini banyak banget yang minta naik.
noise Bang Datuk. Teman-teman yang ingin nonton bareng hari Rabu ya, habis maghrib, jadi sebelum maghrib. Maghribnya itu, sholat maghribnya itu di MP aja sholatnya. Oh, di Makassar. Iya, di Makassar. The Rocky, selamat sore. Selamat sore. Dari Kristen Bang. Ya, Kristen. Oh, aduh Bang, ini Datuk noise, Ya, kalau mau diskusi silakan Bang. Ini tentang apa ini? Apa yang harus didiskusikan? Banyak hal materi, tapi yang terpenting itu adalah penggenapan daripada nubuatan Yesus yang mengatakan akulah dia. Jadi penyesat itu berkata akulah dia. Itu Bang. Pula Yesus kata akulah dia penyesat itu. Kau ini di Lukas tambah cerita. Di Lukas 21. Mana Lukas ada ayat kata, akulah penyesat itu. Gila. Di Lukas 21 Bang. Lukas 21. Di mana? Coba kau beritahu. Lukas 21 nomor apa ajaran 8. Yesus yang menyesatkan? Coba kau beritahu. Yesus apa berkata, ajaran dia? Apa ajaran yang menyesatkan? Saudaraku pemakan babi, bisa tenang nggak diskusi? Apa pemakan babi boleh nggak? Saudaraku yang suka makan babi, yang suka makan anjing, bisa diam nggak dulu? Anda kan bertanya, bahas apa? Jadi saya menjelaskan, saudaraku pemakan babi. Jelas sudah. Di mulut saudara, di hatimu apa? Saudaraku yang lahir dari sperma anjing, tenang. Kau itu serigala bulu domba di mulut kau. Tenang, saudaraku yang berasal dari sperma babi dia. Saudaraku, ini saya sudah bicara sangat sopan loh, sopan, santun. Di mulutku saudaraku, di hatimu penuh kebencian. Yang lahir dari sperma babi. Bukan kami nggak tahu. Ini sopan kali loh saya ngomong. Tema yang kita ingin bahas di sini adalah ucapan Yesus yang berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Itu Bang. Nah, sekarang siapa yang menggenapi penyesat yang mengaku akulah dia ini? Gitu saudara. Silakan Anda jawab. Jangan di mute. Bicara. Di antara sutra dan bulan, di mulut saudara, di hatinya benci, guruduk, bakar, benci. Itu kelakuan penjajah itu kelakuan penjajah itu Bang. Di mulut itu kelakuan penjajah itu. Itu kelakuan dididik dari dini sudah tengok benci Israel, benci apa itu Israel itu pilihan Tuhan. Anda turun aja Bang, kalau Anda nggak bisa pantas pendeta, biar Anda itu bisa sehat, bisa tidak menyembah makhluk kuburan, kan gitu, Bang ya. Bagus. Babak belur anus pendeta, gara-gara dicolok jemaat. Jemaatnya lebih pantas colokin pantat pendeta daripada dengarkan suara pendeta tak bisa diandalin. Pesan-pesan pendeta, begitu jemaatnya ketemu Bang Sumat, tak ada gunanya pesan tersebut karena tak bisa dijadikan sebagai bahan diskusi. Jadi mending colok aja pantatnya, itu lebih berguna supaya Anda bisa membedakan mana yang harum, mana yang bau bucut.
Teng 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 teng. Lalat, lalat. Lalat ini susah diperingatin. Sampai ya sampah, Rek. Saya kan bertanya, sederhana itu pertanyaan. Kan Anda bertanya, apa temanya? Dikasihlah tema. Anda malah nggak ini, malah kesurupan. Yang bagus-bagus lah, yang diskusi gitu loh. Tema apa yang ingin kita bahas? Tentang Al-Quran. Ayo. Tentang Sore. ya sore. Nah gini bagus. Ya sore bang. Dari sekte mana bang? Saya dari Kristen Bang Suma. Oh ya, Katolik apa Protestan bang? Saya Protestan. Oh Protestan. Ya, Iya. ya. Sebelum bertanya, saya Bang. ini penggemar Bang Suma ya. Jadi Iya Masya Allah. Makasih ya bang. penggemar artinya saya senang mengikuti live-nya Bang Suma, debatan. Iya. Begitu juga isu PI, Edis. Siap. Jadi ya saya mengikuti. Tapi ya baru sekarang saya masuk. Baru sekarang saya coba Iya. memberanikan diri untuk bertanya kepada Abang Baik. tentang tema yang Abang sampaikan tadi Siap. tentang penyesat ya. Siap. Bagaimana Bang? Kira-kira apa yang dianalogikan Abang tentang penyesat itu seperti apa kira-kira? Baik. Jadi kalau di Islam itu bang, penyesat itu adalah iblis. Itu jelas di Islam itu penyesat itu adalah iblis kan gitu ya. Terus berjalannya waktu kita terlibat dalam perdiskusian dialog lintas agama. Maka kami belajar Bible dan di situ kami menemukan Yesusnya berpesan kepada Bani Israel, orang-orang Yahudi, agar waspada kepada penyesat, di mana tanda-tanda penyesat itu adalah berkata, akulah dia. Di dalam pengajaran Yesus di Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu di situ Bani Israel, murid Yesus, yang berkata, yang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya, jangan kau ikuti mereka. Nah, secara lurus, kalau kita mengkaji Bible, ternyata memang ada yang mengaku akulah dia. Pada saat penangkapan sosok yang mengaku akulah Yesus, itu mengaku akulah dia, itulah yang ditangkap dan yang disalibkan itu, yang mengaku akulah dia. Artinya bahwa ketika Yesus mengajar ke muridnya, wahai Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia, waktunya sudah dekat, jangan kau mengikuti mereka. Nah, ternyata betul, orang-orang Yahudi tetap Yahudi hari ini, sedangkan yang mengikuti makhluk yang berkata akulah dia itu orang dari barat, termasuk Kristen dalam hal ini. Seperti itu saudara. Nah, mungkin ada sanggahan atau ada yang perlu diluruskan, silakan. Oke, baik Bang Subang. Jadi apa yang disampaikan Yesus itu memang betul. Ya, itu merupakan pandangan ke depan menurut iman Kristen ya. Pandangan ke depan bahwa ada nabi-nabi palsu atau yang mengaku mengabarkan Injil atau mengabarkan tentang memakai nama Yesus, tetapi sesungguhnya hanya mengambil kesempatan. Padahal mereka ada orang-orang yang demikian, di zaman sekarang ini. Itu yang kami pahami tentang apa yang disampaikan dalam Lukas 21 itu. Bagaimana tentang
ajaran-ajaran tentang Yesus, tentang waspadalah terhadap penyesat-penyesat. Kira-kira sebenarnya simpel saja, Bang Suma. Itu yang menjadi pegangan kami orang Kristen tentang penyesat-penyesat yang mengaku nama Yesus. Banyak yang mengaku nama Yesus. Dia bisa menyembuhkan orang karena iblis juga diberikan kuasa untuk bisa menyembuhkan. Diberikan juga hal-hal yang menurut pandangan orang Kristen bahwa dia ini menyebarkan agama padahal dia itu sesat sebenarnya. Itu yang harus diwaspadai kira-kira, Bang Suma. Oke, baik. Kalau kita membiaskan cerita yang ada di dalam Lukas ini, ya memang tafsirnya begitu. Bahkan bisa jauh lebih liar lagi tafsirnya. Tapi kalau kita berbicara dengan standar ilmiah, akademisi, maka ini cerita yang terpaut dengan oknum-oknum yang terlibat dalam adegan tersebut. Bukan orang di luar daripada cerita ini. Lakonnya ada, keadaannya terurai, dan apa yang diceritakan Yesus itu pun terrealisasi, itu terbukti. Satu, Yesus ditanya sama murid. Jadi bukan ditanya sama orang Kristen. Tidak, Yesus ditanya sama oknum. Di situ dia ditanya, murid-murid bertanya kepada Yesus. Jadi ketika Yesus menjawab murid itu, maka putusan yang ada berlaku kepada murid, bukan kepada yang lain. Yesus bicara kepada si Thomas. Yesus berpesan, Thomas, hati-hati, jangan sampai kamu berjalan, di situ ada serigala, nanti kau akan diterkam. Itu berlaku untuk siapa? Ya untuk Thomas, bukan untuk yang lain. Begitu juga dengan cerita Lukas ini. Yesus berkata kepada murid-muridnya ketika ditanya, Guru, kapan itu terjadi? Apa tanda kalau itu akan terjadi? Nah, jawab Yesus, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Kamu kok jadinya ke orang yang hidup di 2000 tahun kemudian? Itu tafsir bebas. Itu membiaskan sesuatu, justru menolong penyesat itu untuk mengaburkan keadaan yang sesungguhnya. Penyesatnya kemudian tertawa, hahaha, pengikutku lagi membela aku, lagi menyembunyikan identitasku. Waspadalah supaya kamu di situ ya murid, agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat. Jangan kamu, jangan kamu. Ya kamu yang bertanya di depanku ini. Yang lain, yang nyamar-nyamar, ya merasa bahwa Yesus sedang berbicara dengan dirinya. Itu namanya doktrin, itu dogma. Berbicara mengenai data yang ada dalam Lukas 21 ini, ya secara ilmiah dong. Kita orang terpelajar ini, jangan angkuh terhadap apa yang tertulis di situ. Jangan sombong karena mentang-mentang kita udah terlanjur menjadi Kristen, apapun kita langgar, apapun kita serobot, yang penting kita tetap jadi Kristen. Tidak bisa kayak gitu. Kenapa? Kematian senantiasa menghantui. Salah kita, maka sesat selamanya di neraka. Jangan kamu mengikuti mereka. Jadi Yesus berpesan kepada muridnya Yahudi, sehingga orang Yahudi ini waspada. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, setelah mereka mendapatkan nasihat itu, lihat kiri kanan. Ada nggak di antara orang-orang di sini yang mengaku akulah dia? Ada nggak? Ternyata ada. Siapa yang mengaku akulah dia? Adalah detik-detik ketika Yesus ditangkap kemudian di padang gurun Efraim. Itu orang itu mengaku akulah dia. Berarti murid-muridnya sudah tahu tuh. Oh, ini penyesatnya ngaku Yesus. Yang mana? Yang ditangkap, yang disalib. Cuman itu kandidat yang mengaku akulah dia. Yang disalib dan yang ditangkap itu, Bang. Coba Anda lihat dalam Yohanes 18 nomor 5. Siapa yang kalian cari? Kami mencari Yesus dari kota Nazaret. Akulah dia. Kecebut. Nah, ditangkap. Apa kata Yesus? Kalau ada orang mengaku akulah dia, waspada. Dia adalah penyesat. Jadi dia berpura-pura menangkapkan dirinya, supaya nanti endingnya adalah dia bangkit keluar dari kubur untuk menyesatkan banyak orang, supaya dia dianggap Tuhan. Jadi dia berpura-pura, akulah Yesus, tangkap dong aku. Ah, ditangkap, mampus. Apa tujuannya? Satu,
membuat orang-orang di luar murid Yesus menuhankan dirinya, membuat orang-orang menganggap bahwa dosa manusia itu ditebus dengan darah manusia, membuat orang-orang kemudian menjadi pengikutnya. Itu tujuannya. Berhasil nggak? Berhasil. Jadilah Kristen. Itu kalau kita dudukkan secara ilmiah, Bang. Tapi kalau Anda membantah secara doktrin, Anda hanya meraba, menafsir, bebas. Anda mengatakan, oh enggak, bukan begitu, itu akhir zaman. Oke. Tapi ingat, orang mana yang berangkat yang ya silakan. Saya tahu bertujuannya kemana. Ini kan Ya sesuai dengan narasi Yesus, Bang. ya bertujuannya mungkin Bang Suma bahwa Paulus adalah salah satu penyesat. Artinya saya tahu. Artinya minta maaf kalau saya salah. Tapi begini. Dan itu memang betul. Ya, saya paham alurnya akan Iya, kemana silakan. sana. Tapi begini, Bang. Paulus ini tidak pernah menyatakan bahwa akulah dia. Tidak pernah dia menyatakan begitu. Paulus ini hanya menyebarkan ajaran-ajaran daripada Yesus Kristus. Jadi orang-orang yang diajarkan maka dinobatkanlah sebagai pengikut Kristus atau Kristen lah sekarang ini di dalam Kristen dewasa ini. Pengikut Kristus artinya kan seperti itu. Artinya, jadi kalau kata abang tadi bahwa dia menyampaikan kepada murid-murid agar supaya itu pesan, merupakan pesan yang berarti bagi ketika aku tiada, ketika aku akan kembali ke Bapakku di surga, maka waspadalah tentang itu. Itu merupakan kan pesan gitu, Bang Suma. Menurut pandangan, artinya begini, ya doktrin itu ajaran, kalau abang, doktrin itu ajaran, karena setiap agama itu pasti ada doktrin, ada ajaran yang harus diajarkan. Tapi juga saya Kristen tetap belajar tentang sebuah kebenaran, sebuah arti daripada kitab-kitab ini maksudnya apa, atau Lukas ini menceritakan tentang apa, Lukas ini siapa. Saya biasanya begitu. Makanya saya banyak mendengar Bang Suma dan juga rekan-rekan yang lain. Tapi favorit saya Bang Suma. Bang, ke pertanyaan, Bang. Jangan melebar kemana-mana, Bang. Ke pertanyaan fokus, ya, itu Bang. tadi saya sampaikan bahwa kami mengakui bahwa itu adalah pesan, hanya pesan Yesus bahwa waspada kepada nabi-nabi palsu. Seperti itu saja. Oke, baik. Jadi gini saudaraku, Paulus Anda katakan tidak pernah berkata akulah dia. Tapi ingat, di dalam 1 Korintus 4 nomor 15, Paulus mengaku Bapa di dalam Yesus Kristus. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu pendidik dalam Yesus, dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Jadi Paulus di sini sedang menyatakan dirinya sebagai bapa yang mengajarkan Injil kepada orang Kristen. Itu satu, tapi kita nggak ke situ. Memang data yang disebutkan dalam Lukas 2:18 itu tidak merujuk kepada Paulus. Sama sekali tidak merujuk kepada Paulus. Dan bukan Paulus yang dimaksud di situ, tetapi oknum yang disalib itu. Oknum yang disalib itulah yang mengaku akulah dia. Apa akibatnya setelah dia disalibkan? Dia pada hari ketiga dia keluar dari kubur. Dan setelah dia mengatakan keluar dari kubur, dia mengatakan kepadaku telah diberi kuasa langit dan bumi. Habis itu dia perintahkan orang seluruh bangsa untuk menjadi pengikutnya. Itu siapa oknum ini? Bukan Paulusnya, Bang. Makhluk ini juga nanti yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Dia juga tuh. Dia juga nanti yang datang ke Pulau Patmos. Akulah Yesus tunas Daud, bintang timur, bintang gilang gemilang. Dia juga tuh. Dia juga nanti yang datang kepada Ananias. Dia juga nanti yang menyatakan diri kepada Maria. Dia juga yang datang kepada dua murid dalam rupa yang lain. Dia tuh. Makanya Yesus mengatakan mereka. Karena banyak oknum. Muncul di berbagai orang, berbagai person, dan juga muncul dalam berbagai keadaan. Bukan itu, saya tidak sedang mengintimidasi keilmuan Anda terkait dengan kerasulan Paulus. Enggak. Saya hanya berdasar terhadap nubuat, nasihat Yesus kepada Bani Israel. Sederhana kok itu. Tapi sesederhana apapun,
kalau dasarnya memang sudah menolak, tidak akan pernah sampai kepada titik kebenarannya. Permasalahannya sekarang adalah Yesus seorang guru. Dia adalah wajib dipercaya. Kalau Anda baca di dalam Yohanes 3 nomor 16, Tuhan berkenan kepada bumi ini karena dia mengutus kemudian anaknya spesial kepada Bani Israel, yang percaya hidup kekal, yang tidak percaya mati dalam dosa. Nah, oleh karena itu dudukkan ucapan-ucapan Yesus sebagai item kepercayaan, jangan yang lain. Ketika Yesus berkata, percaya ucapannya. Apa kata Yesus? Waspada kepada penyesat yang datang kepada kamu dengan memakai namaku. Bukan pakai nama Paulus, tapi namaku, berarti Yesus. Berarti penyesat itu mengaku Yesus. Akulah Yesus, akulah dia, akulah Yesus, akulah dia. Itulah penyesat itu. Nah sekarang, kalau dalam ilmu psikologi dirangkaikan dengan ilmu mengetahui seluk-beluk secara akar sebuah permasalahan, maka kita tidak akan pernah mungkin mengingkiri. Tidak mungkin. Kita kaji Bible, hanya ada satu oknum yang mengaku akulah dia, yang pernah kemudian datang kepada murid-murid Yesus. Siapa itu? Dia yang ditangkap. Yang terjadi bang, sekiranya nih, beri saya ruang 1 menit. Sekiranya gini, ketika Paulus mengatakan Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang ada di atas tiang salib. Nah, tertulis ini berarti terkait dengan firman Tuhan. Apa firman Tuhannya? Yang engkau salib adalah orang yang aku kutuk. Sekarang permasalahannya, siapa yang dikutuk? Apakah Yesus atau iblis? Yesus tidak mungkin. Berarti yang disalib ini memenuhi syarat untuk disalib. Kenapa memenuhi syarat untuk disalib? Karena dia adalah penyesat. Dia adalah penyesat. Dia mengatakan, akulah dia. Akulah dia yang kau cari itu. Akulah Yesus yang kau cari itu. Akulah dia. Apa yang terjadi? Ditangkap. Setelah ditangkap, lahirlah agama yang mematikan akal sehat. Oke lah, Bang Suma salah. Baik, saya mundur dari materi itu. Tapi sebelum saya mundur, saya ingin ada orang Kristen yang bisa menunjukkan nubuat Yesus yang wajib hukumnya tergenapi. Kalau tidak, berarti Yesus pembohong. Wajib tergenapi. Ada penyesat mengaku Yesus dan mengaku akulah dia, pengikutnya banyak. Dan oknum penyesat ini wajib hidup di zaman abad pertama, kemudian mutar-mutar menemui murid-murid Yesus. Bahkan nyaris atau bahkan sukses menyesatkan murid Yesus juga. Saya ingin berhenti dari materi ini. Kalau ada dari pihak Kristen yang bisa menunjukkan yang menggenapi nubuatan Yesus ini adalah si fulan, bukan Yesus yang mengaku Yesus, tetapi benar-benar adalah si fulan. Tapi siapa? Yang kami tahu hari ini, Kristen menyembah sosok yang mengaku akulah dia. 1. Kristen menyembah kepada sosok yang mengaku akulah dia. 2. Kristen menyembah kepada orang yang dikutuk oleh Elohim yang mati di atas salib. Oke bang, bisa saya tanggapi bang? Silakan. Jadi begini bang, nah, memang bagi orang Yahudi ya, salib adalah kutukan atau sebuah kekejian bagi orang Yahudi. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Allah. Itu yang tadi disampaikan di dalam Ulangan 21-23. Tetapi sebenarnya kami ingin mengikuti atau di dalam ajaran kekristenan bahwa Yesus itu benar-benar sudah dinubuatkan kepada kitab-kitab terdahulu. Ya, sudah dinubuatkan dalam kitab-kitab terdahulu. Saya tahu Bang Suma pasti pernah baca. Tetapi walaupun secara implisit itu memang tidak tertulis ya secara gamblang bahwa akan datang si A, namanya si A, dia akan seperti ini. Tetapi di dalam ajaran-ajaran atau para nabi terdahulu
sudah memberikan suatu tanda-tanda. Pertama, dia lahir dari keturunan Daud, bahwa dia adalah termasuk Maria di dalamnya, dan juga ada tanda-tanda yang banyak tertulis dalam kitab-kitab terdahulu sebelum lahirnya Kristus. Sehingga itu yang menguatkan iman kami bahwa kami menyembah kepada orang yang benar, bukan orang yang salah, kata abang tadi. Bahwa ada penyesat. Dan Yesus itu merupakan sebuah teladan bagi kami yang kami percaya sebagai pemahaman teologi bahwa dia benar-benar Mesias yang datang. Dia adalah anak manusia, dan dia adalah firman, dan dia adalah Allah itu sendiri. Itu yang membuat kami kekeh atau kami kuat ya, tentang ajaran-ajaran kekristenan. Contoh ya, di dalam penyalipan, memang berdasarkan kajian tekstual atau latar historis ya, menempatkan bahwa penulisan Injil di Yohanes pada akhir abad pertama Masehi, di sekitar tahun 90 sampai 100 Masehi ya Bang. Beberapa catatan menunjukkan bahwa Injil Yohanes ditulis setelah kehancuran Bait Allah ya, di tahun 70. Disitulah dia menulis tentang kisah penyalipan itu Bang. Memang di sekitar tahun 70 atau sekitar tahun 68 sampai 70 itulah Yohanes menulis tentang kisah Yesus Kristus atau tentang kisah penyalipan Yesus. Dalam perikop ini yang kita bicarakan bahwa merupakan sebuah ajaran yang kami yakini Bang. Maaf ya Bang, karena jadi itu yang membuat kami tetap kuat menjadi umat Kristen. Begitu Bang. Oke, saudaraku. Jadi sepintas saya mendengarkan, bagi orang Yahudi, orang yang disalib itu adalah orang jahat. Itu betul. Itu nggak bisa dipungkiri. Dan level tertinggi yang harus dipahami oleh saudara saya Kristen adalah, dan salib bagi Elohim Tuhannya Yahudi adalah hukuman bagi pelaku kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati. Ulangan 21 nomor 22-23. Jadi itu semua benar. Lalu siapa yang mengatakan salib itu adalah berkat untuk menyelamatkan orang-orang di luar Yahudi? Ya konsep doktrin dogma itu tadi. Dari mana datangnya doktrin dogma itu tadi? Dari Yesus yang mengatakan akulah dia itu. Kan Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Kenapa harus diwaspadai penyesat ini? Karena dia akan menyesatkan. Apa intinya ketika dia menyesatkan? Ya orang tersesat jadinya yang tadinya kutuk dirubah menjadi berkat. Yang tadinya setan dibilangnya Tuhan. Kenapa bisa demikian? Ya namanya juga penyesat. Jadi begini saudara, saya bukannya ingin menggurui, tidak. Tapi sekali Anda mengatakan nubuat, yang tahu tentang kitab Yahudi itu orangnya, yaitu Yahudi itu sendiri. Kenapa Yahudi tidak beriman kepada Kristen? Tidak beriman kepada konsep Kristen. Kenapa orang Yahudi tidak menjadi Kristen? Sudah 2000 tahun lamanya. Masa membusuk pembuatan itu di kitab mereka? Mereka adalah ahli Taurat, mereka adalah ahli kitab. Mereka adalah orang yang mampu kemudian mentafsirkan, mengeksegomai daripada Taurat itu sendiri. 2000 tahun kenapa mereka harus membusuk? Ada nubuat ternyata, oh nubuat itu mengantarkan kita menjadi Kristen. Mana ada? Itu cuman cocokologi gereja yang sudah terlanjur melantik oknum Yesus yang mengaku akulah dia itu sebagai pengganti dewa mereka. Sehingga untuk mengukuhkan itu, mereka mengatakan ini dibuat, ini dibuat, ini dibuat. Nubuat apa? Itu terpatahkan dan terbantahkan. Satu, coba Anda baca di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Kurang apa lagi di situ? Apa yang kurang di situ? Di situ ada ahli Taurat, di situ ada ahli kitab, di situ ada imam kepala, di situ adalah mahkamah agama, di situ ada orang Farisi. Berkumpul 5 komponen kekuatan orang-orang Yahudi kala itu. Berkumpul semuanya.
dari ahli Tauratnya, dari mahkamah agamanya, dari para rabinya, imam-imamnya, semuanya berkumpul. Ketika mereka melihat Yesus, apa yang terjadi? Mereka sepakat membunuhnya. Bukan hanya itu, Bang. Mereka sepakat membunuh Yesus karena mereka takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Bukan hanya itu, mereka sepakat membunuh Yesus dan melakukan nubuat tahun itu juga. Bukan hanya itu, yang bernubuat adalah imam kepala, imam besar Kayapas. Imam besar Kayapas tahun itu juga bernubuat tentang mereka bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Tuh, itu kitab Anda baca. Jadi Imam Kayapas sebagai pemangku tertinggi dari Taurat, dari kitab Tanakh, bernubuat bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel, karena kalau tidak mati bangsa mereka akan dirampas Roma. Itu nubuatnya. Bukan lari ke Yesaya, lari ke mana-mana, bukan. Itu cocokologi gereja. Sedangkan yang mempunyai kitab tidak menjadikan itu sebagai rujukan. Mereka membuat nubuatan tahun itu juga bahwa Yesus harus mati demi untuk menyelamatkan bangsa Israel agar tempat suci mereka, bangsa mereka tidak dirampas oleh penjajah Romawi. Titik. Baca nomor 53-nya. Maka mulai sejak itu mereka sepakat membunuh Yesus. Jadi jangan ngemis-ngemis nubuat. Jangan. Imam kepala, sang ahli Taurat, sang ahli kitab Yesaya, sang ahli kemudian kitabnya orang Yahudi bernubuat. Dia bernubuat. Apa nubuatnya? Yesus harus mati supaya Bani Israel terbebas dari penjajah. Bukan terbebas dari dosa waris. Itu karangan gereja setelah mereka kedatangan makhluk yang mengaku Yesus itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara, kalau saudara menjadi Kristen karena nubuat, hei, tolonglah sekali-kali gunakan akal. Yesus itu jago nubuat. Yesus itu setiap hari bernubuat, sedikit-sedikit bernubuat, sedikit-sedikit bernubuat. Itulah Yesus. Apa nubuatan Yesus? Kenapa ente pada tidak percaya? Nubuat yang tadi, yang saya katakan tadi itu. Waspadalah kepada penyesat yang akan berarti nubuat, yang akan datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya telah dekat, jangan kamu percaya. Itu nubuat. Kenapa nggak dipercaya nubuatan Yesus? Kenapa Bukan justru begini, nubuatan-nubuat? Sabar, saya belum selesai. Kenapa justru nubuatan-nubuatan yang tak ada ujung pangkalnya demi Kristen itu Anda gunakan? Sedangkan nubuatan Yesus, dia yang berbicara. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak penyesat yang akan datang kepadamu. Ciri-cirinya memakai namaku, berkata akulah dia akan Mesias palsu, Yesus palsu akan datang kepadamu, melakukan banyak mujizat, melakukan banyak tanda-tanda yang dahsyat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan. Kenapa nggak pakai itu? Kenapa justru yang dipakai yang di Nabi Musa lah, segala macam? Kenapa nggak pakai nubuat Yesus? Bahwa akan datang penyesat kepada muridnya dengan memakai nama Yesus. Jadi saya simpulkan nih, 30 detik. Yesus bernubuat, Bang. Nubuatannya itu tergenapi. Kenapa nubuatan yang tergenapi? Dia orang benar, dia wakil Tuhan. Apa bukti kebenaran bahwa tergenapi? Muncul Yesus palsu mengaku akulah dia, ditangkap dan disalib. Apa nubuatan lanjutannya? Yesus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Mana penggenapannya? Ditangkap, penyesat itu ditangkap, lalu kemudian masuk dikubur, lalu kemudian keluar dari hari ketiga, lalu menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang itu? Kristen namanya. Tergenapi, abangku. Sekarang, sudahlah, Anda pasti membantah. Oke, kita bungkus itu. Tidak perlu Anda bantah. Tolong tunjukkan oknum yang mengaku akulah dia selain yang Anda sembah. Saya tunggu, silakan. Jangan kemana-mana dulu lah, Bang. Iya, makanya aku bilang jangan kemana-mana. Begini, Bungkus Bang, yang tadi, bungkus yang tadi, nggak usah. Begini, Bang. Pasti Anda akan menolak itu. Intinya setelah Anda menolak, tolong Anda buktikan kepada saya ada oknum selain yang Anda sembah yang mengaku akulah dia. Dan siapa banyak orang pengikut itu? Silakan. Saya tunggu. Oke, saya jelaskan Silakan, sedikit dulu sebelum saya jawab itu. Oke. Sebenarnya Silakan. apa yang kita bicarakan tadi, apa yang kita bicarakan tentang penyesat itu, memang sebetulnya dan sebenarnya di dalam pemahaman teologi ya, seluruh orang Kristen tahu ya bahwa
ini merupakan pesan, ya, merupakan pesan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Tentu murid-muridnya itu nanti diceritakan, murid-muridnya juga menceritakan kepada muridnya lagi, sampai kepada kami orang-orang Kristen tentang akan terjadi sesuatu. Makanya di situ akan waspada, tentang, karena ini dia menyampaikan tentang perikop permulaan penderitaan. Itu kan permulaan penderitaan, karena akan terjadi peperangan, akan terjadi penyakit, akan terjadi hal-hal yang mengejutkan, tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Itu sudah dipesan. Jadi kita luruskan dulu tuh pembicaraan awal tadi. Itu merupakan pesan kepada murid-muridnya, bahwa kamu akan ditangkap, bahwa kamu juga akan akan menderita, ya kan? Kamu di situ siapa, Bang? Iya, murid-muridnya. Oh, itu tuh sudah terjadi nggak? Iya, itu kan siapa yang datang mengaku kemudian akulah dia, Yesus gurumu itu? Ada nggak? Begini, Bang. Ada, Bang. Matius 28 nomor 17-18 keluar dan mendekati murid Yesus. Sini lu. Kepada aku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh bangsa. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu abangku. Ya, itu pesan terakhir. Nah, itu kan pesan justru terakhir, itu penggenapannya, saudara. Itulah penggenapannya. Yang banyak orang yang disesatkan itulah Kristen. Alamak. Kok jadi bingung? Kalau begini, Bang Suma. Silakan. Bagaimana Bang Suma saya 5 menit menyampaikan itu bahwa ajaran sesat, sedangkan itu ajaran Yesus sendiri. Saudaraku, Anda mengatakan itu ajaran Yesus karena penyesatnya sudah menggunakan seragam Yesus. Kan Yesus sendiri mengatakan kepada muridnya, waspada kepada oknum yang datang memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Berarti penyesat itu datang, akulah Yesus. Lah, murid-murid tidak mau percaya. Tapi di luar daripada murid percaya karena oknum ini mengaku Yesus. La haula wala quwata illa billah. Sekali lagi saya katakan, saya mau maghrib saudaraku. Bungkus itu, katakan Bang Suma salah. Oke, Bang Suma salah. Baik. Sekarang berarti bukan Yesus yang kalian sembah itu penyesatnya. Oke, kalau begitu tolong tunjukkan Yesus lain yang mengaku Yesus, Yesus lain yang mengaku Yesus, Yesus palsu yang mengaku Yesus, dan mana pengikutnya? Dan oknum itu wajib hukumnya datang di tengah-tengah murid Yesus. Mana itu? Kalau bukan yang kalian sembah. Ada yang lain? Oke, saya akui. Oke, begitu saja Bang, karena Bang mau maghrib. Kita juga saudara, thank you. Orang Sulawesi ini Bang. Kita sama-sama saudaraku, Masya Allah. Saudara. Ini diskusi Bang ya. Ya, oke. Jadi itulah ya, sebagai pesan terakhir Yesus berkata kepada aku mau nanya sebentar sama Bang Jumanya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku ya harus menyangkal dirinya dan mengikul salib dan mengikuti aku. Itu pesan terakhir. Silakan Bang. Oke, terima kasih Bang Suma. Silakan jadi Kristen. Ya. Thank you. Terima kasih Bang Suma. Saya masih banyak belajar lagi. Sama-sama. Saya juga mau dengan Abang. Mudah-mudahan Abang terus diberikan kesehatan dan juga diberikan hidayah dan juga pengertian dan pemahaman. Baik. Terima kasih Bang. Makasih saudara. Hidayah apa itu? Guru ndak dikasih hidayah Islam katanya. Tentu. Hidayah Islam. Oke, terima kasih doanya saudara. Saya juga mendoakan saudara supaya bisa dapat mana titik benar daripada pengajaran Yesus itu. Jangan pakai Quran, pakai Bible aja dulu. Saya pamit sementara. Saudara Sandi, ada yang dikatakan saudara?